Dan update terakhir kami di bulan April lalu, kita melakukan penelitian, 100 orang kami sebar. Itu ternyata di sekitar Gunung Padang ada bukit-bukit lain, itu ternyata situs juga. Jadi situs Gunung Padang ditopang setidaknya oleh 10 situs dalam area atau dalam radius 2 km dari situs Gunung Padang. Pada tahun 1914, muncul sebuah laporan tentang situs purbakala di Desa Karyamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur. Situs yang kemudian bernama Situs Gunung Padang itu pun lantas menjadi objek penelitian para ahli sejarah dalam berbagai periode. Situs seluas 29,1 hektar itu pun kemudian menjadi pertanda jika pada masa megalitikum, masyarakat Indonesia telah mengenal peradaban. Ya, jadi secara umum situs Gunung Padang ini sebenarnya dihuni atau digunakan berkali-kali. Tetapi periode tertuanya setidaknya kami lacak itu berdasarkan hasil uji karbon dating atau pertanggalan absolut, usianya 5.200 sebelum Masehi. Nah, usia 5.200 sebelum Masehi ini dengan tradisi atau kebudayaan megalitik atau istilahnya mega itu besar, litik itu batu, jadi penggunaan batu besar. Kalau kita melihat susunan batunya ya, jadi batu itu ya, terbuat dari susunan batu kolumnar join yang rata-rata panjang, ada yang mencapai 2 meter ya. Itu kita pernah coba kalau diangkat itu membutuhkan sekitar 6 orang untuk mengangkat. Sementara batu yang ada di sana, susunan batunya itu ribuan ya, ratusan ribu bahkan gitu ya, sehingga kita bisa menginterpretasikan bahwa zaman dulu itu telah terjadi organisasi sosial yang cukup mapan, gitu, cukup mantap, yang mampu menggerakkan orang sedemikian banyak untuk membangun bangunan yang monumental. Jadi walaupun itu terjadi pada masa prasejarah, tetapi masyarakatnya sudah sangat teratur ya, bahkan bisa dibilang sebenarnya sangat modern karena juga sudah mengenal logam. Dugaan usia situs Gunung Padang memang cukup mengejutkan. Jika benar situs Gunung Padang berusia 5.200 sebelum Masehi, maka puing bangunan purbakala yang mengarah ke Gunung Gede ini lebih tua dibanding situs piramida Mesir kuno yang berusia 3.150 sebelum Masehi. Masyarakat yang tinggal di kawasan situs Gunung Padang pada masa itu masih menganut aliran animisme dan percaya akan kehadiran roh-roh leluhur. Melihat orientasi keletakannya gitu ya, ada kemungkinan situs ini memang mengarah ke Gunung Gede gitu ya. Jadi menarik sekali ketika bukitnya, orientasi bukitnya itu sebenarnya utara selatan, tetapi bangunannya agak dibuat mengarah ke barat laut begitu ya. Dan kalau kita lihat di barat laut dari situs Gunung Padang tersebut ada Gunung Gede begitu ya, sehingga kemungkinan dulu terjadi atau terdapat ritual atau orientasi mengarah ke Gunung Gede yang memang kita belum tahu seperti apa bentuk ritualnya begitu ya. Banyak sekali mitos yang disampaikan oleh masyarakat setempat begitu ya. Yang pertama adalah nama Gunung Padang itu sendiri ya. Gunung Padang itu berarti gunung atau bukit yang terang gitu ya. Sehingga ada yang menyamakannya dengan Jabal Nur atau Jabal yang di Arab Saudi begitu ya. Ada juga yang beberapa batu yang dipukul ya, yang dipukul itu dia punya nada tertentu gitu ya, sehingga dulu tahun 80-an itu masih banyak sinden yang datang gitu ya, dalang sinden yang mereka untuk menjernihkan suaranya supaya bagus ininya penampilannya, mereka melakukan prosesi di sana begitu ya. Terus ada juga misalnya batu-batu yang disebut sebagai peninggalan Prabu Siliwangi begitu ya, sehingga keturunan-keturunan Sang Prabu juga sering datang. Jadi ada beberapa pendapat masyarakat yang berkembang di sana.